kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bersama-sama mengatakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ayah bunda Muhammadin perkenankan kami pada hari ini untuk sedikit sharing dengan ayah bunda semua, ya, bahwa yang pada hari ini hadir mungkin tentu ada para pakar juga yang di bidang parenting, kemudian ada para guru, para dosen, para orang tua yang secara usia sudah jauh lebih sepuh dari kami, ya, yang anak-anaknya mungkin juga sudah punya cucu dan lain sebagainya, yang secara pengalaman juga sudah istilah lebih banyak memakan asam garam dalam dunia pengasuhan anak, ya, gitu. Nah, pada hari ini kami sedikit sharing tentang tema yang sangat penting untuk kita semua tentang pendidikan akil balik. Ya, kita sudah sering ya mendengar istilah akil dan balik. Kita sering ya. Insyaallah sudah sering, juga sudah paham insyaallah. Ya, para ustaz ada silakan masuk di dalam masjid, ya. Semuanya agar bisa ikut. Nah, materi ini sebenarnya ditujukan bukan saja kepada orang tua yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ya, tetapi sebaiknya memang yang namanya ilmu parenting itu adalah ilmu yang dipelajari selain oleh orang tua juga oleh orang-orang dewasa lainnya. Jadi para jomblo-jomblowati begitu, ya, yang itu harusnya memiliki ilmu parenting. Jadi persiapan sebelum menikah itu punya ilmu bagaimana mendidik anak. Itu seharusnya, karena kenapa orang kerja di kantor, profesi yang dibatasi oleh waktu, ada masa pensiun dan lain sebagainya, itu dia harus kuliah bertahun-tahun, harus punya ilmu, ya. Sekarang kita bicara tentang institusi sebuah keluarga yang perjalanannya itu panjang, tidak kenal bersaing, tidak kenal pensiun, pertanggungjawabannya di hadapan Allah seumur hidup. Masa tidak ada persiapan ilmu? Begitu ya, kira-kira harusnya itu persiapan ilmu jauh lebih baik, jauh lebih pokok, ya. Nah, pada hari ini kita sama-sama tentang mengantarkan anak mencapai akhir ketika masa balik tiba. Dari tema dari judul, insya Allah ayat kita semua sudah bisa paham, ya. Menghantar anak mencapai akhir ketika masa balik tiba. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mengapa penting kita memahami tentang hal ini yang merupakan salah satu bagian dari kajian parenting, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Hendaklah rasa takut orang-orang yang seandainya, ya, mereka mati. Maksudnya orang-orang di sini orang dewasa, tapi lebih utama adalah orang tua. Seandainya mereka mati, mereka meninggalkan di belakang mereka itu generasi yang lemah. Ayatnya jelas, ya. Ini bukan teori saya, bukan. Ini ayat Allah, firman Allah yang kebenarannya absolut sifatnya, ya. Khawatir terhadap, ya, yang lemah, mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan
dan juga seharusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memperhatikan ya bagaimana perkembangan generasi muda di suatu bangsa. Jadi lemah dan kuatnya generasi muda suatu bangsa, jangan kira pemimpin tidak bertanggung jawab. Nanti Allah tanyakan di hadapan Allah, selama kamu jadi pemimpin, bagaimana kondisi generasi muda di bangsa ini. Ya, jadi pemimpin itu tidak mudah, bertanggung jawabnya berat. Semua aspek ya di wilayah yang dia pimpin akan diminta bertanggung jawab oleh Allah. Di antaranya ini. Jadi orang-orang di sini masuk di dalamnya adalah orang-orang dewasa, tapi yang utamanya adalah orang tua. Nah, oleh karenanya kita harus berusaha, berupaya bagaimana agar kita melahirkan generasi yang kuat, generasi yang tangguh, ya, generasi yang pertumbuhan dan perkembangannya itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat salah satu barang terkini dari orang asuh di rumahnya ada orang tua yang sudah ambil anaknya pulang ya. Ustaz tentunya Ustaz. Jangan ada orang tua yang sudah ambil anaknya diam-diam dan pulang ya. Nanti kita tidak terima lagi kalau kembali. Kecuali alasannya syar'i. Ya. Salah satu peran penting dari pola asuh di rumah adalah mempersiapkan anak untuk mencapai kedewasaan. Ya. Kedewasaan itu perlu diajar dan dibimbing untuk mencapai sebuah kematangan. Sebab tidak semua orang dewasa itu matang, ya. Untuk menjadi dewasa dan matang membutuhkan proses dan persiapan yang baik. Proses dan persiapan inilah yang menjadi domain pembahasan pendidikan akil balik. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu pengertian akil balik. Akil adalah suatu keadaan di mana seorang anak telah mencapai kedewasaan secara psikologi, emosional, rasional, dan sosial. Dewasa secara psikologi, jiwanya sudah dewasa, ya, dirinya sudah dewasa. Itu akil. Balik adalah kondisi seorang anak di mana telah mencapai kematangan biologis, ya, terutama sosial, bukan sosial ya, alat-alat reproduksinya, ya, terutama alat-alat reproduksinya. Balik, jadi kadang suka bilang dia sebalik, padahal dia sebalik gitu. Dia sebalik itu maksudnya apa? Ya. Jadi dan ini ditandai bagi seorang anak laki-laki datangnya mimpi basah dan bagi seorang anak perempuan menstruasi. Dalam fikih Islam, ya, dalam fikih Islam itu balik. Nah, ketika anak sudah balik, maka dia sudah disebut mukallaf. Dalam fikih Islam, apa itu mukallaf? Sudah sampai ke tahap pembebanan hukum syariat Allah. Jadi ketika anak sudah balik, orang tua tidak bertanggung jawab lagi
ketika anak sudah balik, pada saat itu dia sudah akil. Ketika anak sudah laki-laki sudah mimpi basah yang menunjukkan waktu kedewasaannya, ya, akhirnya kedewasaannya, ya, pada saat itu harusnya dia sudah matang secara psikologi. Jadi jangan sampai lagi ada anak akhir yang usianya besar. Jadi kajian ini sangat penting buat kita, ya, kita sebagai para guru dan orang tua yang kita namanya di sini karena MTS, ya, siswa yang di kelas MTS ini adalah masa-masa awal akhir balik, ya. Jadi anak-anak kita di kelas 7 yang iman tinggal beberapa saja yang belum mimpi basah. Sebenarnya selama ini ada antisipasi dan sebagai orang tua dan para tujuan sayangnya yang diajarkan itu hanya dari sisi fikih. Jadi bisa apa bahkan ada orang tua yang tidak perhatikannya. Ada sehingga pertanyaan waktu pulang, Ustaz, akhirnya baru nak, akhirnya apa dia kasih tahu lalu bapak mau kasih tahu dia apa ini masalah hukum masalah syariat. Tanya, nah kamu sudah mimpi basah atau belum? Sudah bapak, kalau sudah mimpi basah kamu harus begini, kamu harus begini. Secara fikih dia sudah bersawan itu panjang macam. Aku juga demikian. Tapi pembahasan kita tidak di situ domennya. Pembahasan kita pada seluruh kedewasaan secara psikologis, ya. Nah, jadi harusnya sudah beriringan. Jangan lagi ada anak yang akhir, ya, ada anak yang sudah balik, sudah mimpi basah, kalau tua nggak anak kecil, ya. Masing-masing orang tua bisa berterima sendiri, ya. Kalau anak kecil, baiknya namanya. Nah, target ketika mencapai akil balik. Jadi ketika anak kita sudah yang namanya dewasa, sudah akil balik, itu apa yang harus terlihat pada dirinya, ya, apa yang harus terlihat pada dirinya. Lihat, nah, karena sudah takdir, maka ada pembebanan syariah. Dan dia harus paham bahwa semua amal yang dia lakukan, semua perbuatan yang dia lakukan sudah dihisab oleh Allah. Sudah ada buku catatan amalnya. Ya. Yang kedua, anak telah menunjukkan hatinya untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Jadi pada usia akhir balik itu, anak seharusnya ketika sholat itu dia sholat dengan kesadaran dirinya sendiri. Bukan lagi misalnya orang tua bangunin, orang tua suruh-suruh, tapi itu juga susah. Ya, belajar, dia belajar harus dengan kesadaran dirinya sendiri. Ya, bukan kayak mobil mogok gitu, ya. Anak sudah ambil balik tapi kayak mobil mogok, didorong berjalan, orang tua bilang, orang tua bahkan marah-marah macam-macam dan lain sebagainya, baru dorong. Ketika sudah akan balik harusnya ada seperti itu lagi. Nah, ini yang biasanya orang tua istilahkan dengan sudah memiliki kemandirian secara personal, secara pribadi. Dia sudah punya kemandirian, dia sudah tahu beta harus apa dan beta tidak boleh apa. Ya, waktu sholat beta harus sholat, ya, belajar beta harus belajar, sosial beta harus baik sama orang, beta harus sama, nanti kita bahas, ya, gitu. Jadi ini yang kedua, dan itu dilakukan karena ketundukan hatinya kepada Allah, bukan karena paksaan, tapi dari kesadaran dirinya sendiri. Terus, ya, anak telah memiliki konsep diri yang jelas. Apa? Tahu tujuan hidupnya di dunia, ya, apa potensi dirinya, apa peran kekhalifahannya di muka bumi. Jadi anak ketika akhir balik
adalah untuk mengabdi kepada Allah. Ketika dia akan balik, ya, kemudian dia tahu bahwa saya adalah Khalifatullah. Saya diutus sebagai manusia di muka bumi ini adalah sebagai Khalifah Allah. Dia paham itu. Ketika dia sudah berusia akhir balik, dan dia sudah memiliki visi dan misi hidup yang jelas ketika dia akhir balik. Ya, ke depan saya harus seperti apa? Hidup saya harus bagaimana? Ya, apa yang harus saya lakukan untuk memakmurkan bumi dan lain sebagainya. Ya, lanjut ya. Berikut anak sudah mampu berakhlak mulia kepada orang lain. Ibu, kenyataannya banyak sekali anak-anak sekarang yang sudah akil balik tapi tidak berakhlak mulia. Tidak, ya, tidak. Anak-anak sudah akil balik, ketika dia jalan dia tak ngerti itu orang tua dia bersikap seperti apa. Dia datang di rumah orang, di rumah temannya, dia harus bersikap seperti apa. Ya, dia dengan gurunya pun dia tidak mengerti akhlak dan adab harus seperti apa. Tidak. Padahal ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah teruskan mengenai dia pernah ya, anak-anak kita ini kelas 1 sudah belajar, kelas 1 SMP sudah belajar. Kenapa materi ini juga kami sampaikan? Karena anak-anak pulang ke rumah. Anak-anak pulang ke rumah, mari kita selaraskan langkah kita bersama. Ya, jadi sementara ini anak-anak biologis ayah ibu semua adalah anak-anak biologis kami. Ya, sehingga wali santri, orang tua dan kami adalah buat saya bagi anak-anak kita. Mari kita berusaha agar kepakan kita sama. Ya, kepakan kita sekiranya apa yang sudah kita terapkan di sini itulah yang harus diterapkan juga di rumah. Nanti tidak boleh ada alasan, saya mau tak bisa kalau saya di pesantren itu kan begini, ternyata saya sampai di rumah begini begitu dan lain sebagainya. Ayah bunda ya, sebenarnya anak itu bukan saja tergantung, bukan saja kembali pada diri. Apalagi kalau kita belajar ini sekarang ketika mereka masuk di sini banyak hal yang harus kita perbaiki. Maka lingkungan rumah setelah dia kembali itu harus kondusif. Sama dengan bagaimana upaya kita di sini membuat lingkungan di sini kondusif untuk mereka. Maka di rumah juga harus kondusif. Gitu. Ya, supaya ini klik, ini nyambung. Nggak bisa kita orang sendiri begini. Saya harus bisa mempraktekkan apa yang saya sudah belajar di pesantren. Tapi suasana rumah kita tidak mendukung, itu omong kosong. Ya, itu omong kosong, itu tidak bisa. Nah, ini di antara pembekalan. Nah, kita lanjutkan ya. Berakhlak mulia kepada orang lain ini penting, ada penting ya. Jangan sampai ada guru di situ, ada guru di situ, ya dia berjalan di luar. Kalau bisa dia tabrak guru itu sampai jalan. Nggak tahu ada, ya. Padahal guru nenek saya, kalau saya ke rumah orang minta sesuatu, tetap kasih salam ya. Nanti kalau sudah dijawab salam, dipersilahkan masuk, baru masuk. Ketika masuk, nenek saya bilang begini, jangan dulu sampaikan maksud sebelum kamu duduk. Begitu kuat nenek untuk mengajarkan adab, ya gitu. Anak kita kan sekarang coba dari rumah mama itu duduk sampai assalamualaikum. Pulang lagi, gitu.
ajarkan dia menjadi orang dewasa. Ibu bapak sudah boleh ngomong tentang pernikahan dengan mereka, bukan hal yang tabu. Di rumah kita sembunyi-sembunyi, tapi di luar, di sekolah, tanggungannya tidak terjaga. Bukan dong anak-anak kita ini gimana? Nggak tahu. Anak-anak dewasa itu baru awal itu di sekolah banyak yang tulis di kalannya, aku cinta kamu. Ya, nanti kalau kita berdua sudah menikah, kita punya anak sekiannya. Ya, nanti kalau sudah menikah kita bangun rumah yang seperti ini ya. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Anak awal akhir balik SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah ngomong tentang pernikahan. Apalagi di masa sekarang ini, pengaruh gadget, lingkungan, segala sesuatu serba terbuka. Kalau yang di luar sudah terbuka dengan anak-anak kita, kita jangan tertutup dengan mereka. Kan nggak ada cerita lagi ya yang kayak gini. Begitu dia ada lahir, dia tanya, Mama, ada dari mana? Papa bilang begini, pesawat kas jatuh, mati dong. Ya, saya ada lagi ya cerita seperti itu di zaman sekarang ya. Itu gerakan pembunuhan secara terstruktur. Ya, boleh sekarang boleh. Saya ngomong sama anak saya, nanti kamu harus begini. Besok-besok nanti kamu jadi suami kamu begini, gitu. Ya, dari laki-laki itu memimpin, gitu, kamu harus begini dan lain sebagainya. Itu cerita yang perempuan dan juga yang perempuan. Nanti jadi istri harus begini, jadi ibu harus begini dan lain sebagainya. Ya, jangan begini, jangan bicara-bicara kalian dulu. Nanti kerja dulu. Akhirnya anak semua saya pikir kawin, pikir kerja, kasihan gitu yang perempuan. Yang berusaha pikir kawin dulu. Nanti dia berbicara pernikahan dengan orang lain, bukan dengan kita sebagai orang tua. Karena ketika akhir balik, hormonnya itu sudah berkurang. Ini saya tahan, nggak bisa. Ya, nah kita lanjut. Rantaunya ya, kreatif, inovatif, personal berkarya sesuai dengan bakatnya. Di usia akhir balik harus seperti ini. Ya, kreatif, inovatif. Jangan sampai sudah tua, mohon maaf ya, mungkin kalau ada manajer di sini, ada pimpinan perusahaan dan lain sebagainya, pasti paham. Capek ya, punya karyawan yang tidak kreatif dan inovatif. Capek keseng, ya gitu. Karyawan tadi yang kayak mobil-mobil itu. Padahal sarjana, padahal S2, tapi bikin apa-apa, pimpinan sudah dapat, bikin hotel, eksekusi, lusa senjata. Anak-anak nggak ada kreativitas dan inovasinya, nggak ada. Gitu. Nah, harusnya sudah tahu. Sejak akhir balik ini sudah ada. Ya, dikasih bimbingan dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi target yang harus kita capai. Ketika anak sudah akhir balik, maka sekian poin tadi sudah harus terlihat pada mereka. Ya, sudah harus terlihat. Ibadah yang suruh-suruh lain, ya. Tunduk dia tahu ada hukum, ada syariat. Kalau kita berbuat dosa begini, kalau kita berzina begini, kalau kita begini, dia paham semua. Inovatif dan lain sebagainya. Nah, sekarang prosesnya melaraskan akil dan balik terus lanjutkan. Untuk mencapai target akil balik seperti yang disebutkan di atas, tidak akan terjadi secara instan. Ya, namun dilakukan dalam sebuah proses yang berkesinambungan dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Ya, adapun fase perkembangan anak itu sebagai berikut. Bisa lanjutkan. Ya, terus, nah, ketika kita bicara fase perkembangan anak, saya tidak sedang membahas fase perkembangan anak menurut pandangan psikologi umum, tidak. Ya, tidak.
Ya, saya membahas fase perkembangan anak di sini menurut fase yang disusun oleh pakar parenting Islam yang kemudian saya belajar dari mereka. Ya, kenapa? Kalau kita lihat fase perkembangan anak menurut psikologi umum itu sangat panjang. Mulai dari fase pranata, kemudian nanti 0 sampai 6 tahun, kemudian 7 sampai, dan di fase itu, fase yang dibuat oleh psikologi umum itu usia anak-anak itu dari usia 7 sampai 18 tahun. 7 sampai 18 tahun, kemudian dewasa awal 20 tahun sampai 40 tahun, dan dewasa lanjut ya 40 tahun sampai sekian puluh tahun. Itu fase yang dibuat oleh psikologi umum, di mana ketika dianalisa ya rentetan fase ini sebenarnya memang kemudian fase-fase ini membuat usia anak-anak itu menjadi panjang. Nanti kita kenal ada istilah yang namanya remaja. Orang tua kalau sudah dengar remaja apa bedanya? Remaja itu anaknya labil. Ya, maka ada salah satu pakar psikologis bilang remaja itu anak berjalan di atas jembatan goyang, labil, ya, belum punya pendirian dan lain, sehingga ketika ada anak fase yang disebut fase remaja melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum negara maupun hukum agama, apa yang dilakukan? Pemakluman. Pemakluman kenapa? Karena dia masih anak-anak. Dalam Islam tidak ada. Islam tidak ada tentang fase remaja. Kenapa? Ketika anak sudah balik, dia taklif. Artinya dia sudah dewasa. Anak-anak dewasa. Ketika dia sudah dewasa, dia sudah balik di usia 15 tahun. Pembebasan sudah Allah tetapkan untuknya. Kok kita maklumi? Allah saja sudah bebankan itu dosa lama. Kita maklumi. Apa akhirnya berzina, ya, pencurian, macam-macam, seks bebas, narkoba, semuanya dimaklumi. Kenapa? Karena mereka anak-anak, tidak ada satu hukum yang bisa mengikat mereka. Nah, Islam tidak ada yang karena kita lihat tahapannya. Pertama 0 sampai 6 tahun. Disebut dengan tahap pralatif. Fase ini juga disebut dengan fase perawatan dan penguatan konsep keimanan. Kenapa disebut perawatan dan penguatan? Nanti bagi kita itu kan sejak dalam kandungan sudah ada akad keimanannya, sudah ada kontrak tauhid dengan Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan buat kita dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, ya. Ketika Allah mengambil persaksian, ya, tunaikan 4 bulan proses penciptaan manusia, fisiknya sempurna, ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika, thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, thumma yursalu ilaihil malaku fa yakunu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ketika 120 hari proses kejadian fisik kita sempurna, Allah sempurnakan proses penciptaan manusia itu dengan fayamfuhu fihi ruha, dengan ditiupkannya ruh. Nah, pada saat ditiupkan
dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan di situ dibilang kalau artinya kita semua, siapapun yang pernah melalui fase yang dijalani dalam kandungan ibunya, langsung bilang belum. Artinya apa? Kami menerima persaksian dari Allah itu, kami menerima pernyataan itu bahwa betul Engkau Allah adalah Tuhan. Nah, ini tauhid kita yang paling mendasar. Pengakuan kita akan fondasi keimanan yang paling mendasar sejak di dalam kandungan. Makanya ketika dia lahir, prosesnya itu adalah proses perawatan dan pemulihan, membangkitkan kembali membangkitkan kemudian merawat fitrah keimanannya, bukan melahirkan dengan maksudnya. Jadi fitrah itu adalah kalau komputer bahasanya software, sesuatu yang memang sudah ada di dalam jadi fitrah kita itu yang tadinya ini memang sudah ada dalam diri kita. Itu tinggal bagaimana para pendidik yang terutama adalah orang tua kemudian menempatkan fitrah itu, kemudian fitrah itu dirawat dan dikokohkan. Yaitu yang pertama ini fitrah keimanan, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah. Nah, sehingga pada tahap ini disebut dengan tahapan golden age tadi, fitrah keimanan, masa keemasan dari fitrah keimanan. Kita nanti bahasanya ya. Nah, ini terbagi dua. Pertama 0 sampai 2 tahun, yaitu tahapan menyusui. Bagaimana kita merawat fitrah keimanan pada tahapan ini? Jadi ketika memberi ASI, ini harus kita pahami. Ketika kita memberi ASI, bukan saja kita sedang memberi makanan. Karena kalau memberi makanan saja, ASI itu ditaruh di botol bisa. Tapi ketika kita menyusui, itu sedang terjadi sebuah proses pendidikan, ya, membangun bonding, membangun cinta, hubungan penyatuan perasaan yang mendalam antara kita dengan anak. Sehingga sebaiknya memang seorang bayi itu harus langsung menyusu pada ibunya. Karena bukan masalah dia bisa mendapat ASI atau tidak, bukan itu saja. Tapi ada sebuah proses bonding yang sangat kuat yang terjadi antara seorang bayi dengan ibunya. Ini dan pada proses ini harus apa yang kita lakukan ini? Ya, sebaiknya ketika proses menyusui jangan sambil. Ya, jangan sambil. Ibu khusyuk baca doa. Ya, generasi kita banyak yang salah kita. Ya, generasi selanjutnya kalau masih ada lagi yang bisa reproduksi, ya, pelajaran penting. Ya. Ibu sambil menyusui khusyuk. Nah, saya nanti punya cucu sekalian ini, ya, khusyuk. Lakukan dialog dari hati ke hati dengan anak kita. Ya, nah, ya, yang sedang kamu minum adalah pemberian dan rezeki dari Allah. Anaknya dengar tidak? Mungkin dia dengar, dia paham. Hanya ada sentuhan jiwa yang menyatu teralir kepada anak kita. Ini rezeki dari Allah. Bahkan sebenarnya proses ini sudah di dalam kandungan, ya, sudah makanya kalau dalam Al-Quran pada proses ini dan ayat juga sangat penting. Bukan hanya seorang jadi jangan bapak lihat yang menyusukan ibu, jadi bapak mau ngapain tidak, ya, karena di fase itu kondisi psikologis seorang ibu sangat-sangat mempengaruhi kejiwaan yang tersambung dengan anak. Maka
Jangan cium nggak boleh, bahasa Inggris nggak boleh, tapi jangan terus-terus cium ya. Atau Allah itu ya. Bapak juga kemungkinan ilmunya. Pandangan dan seringnya kita muslim, agama mengajarkan anak laki-laki dan anak perempuan pada fase ini ya harus dikatakan ibunya, karena dia ada di masa menyusui. Lanjut ya. Ya. Berikut 3-6 masih dalam anak melawat fitrah. Bagaimana kita kemudian mengajarkan konsep tauhid dan keimanan kepada anak kita pada fase ini? Kita lihat bangun image yang indah tentang Allah, ya, tentang Rasulullah, tentang Islam, dan tentang kebaikan yang lain, sehingga melahirkan kesan cinta yang mendalam. Karena pada usia ini alam bawah sadar mereka terbuka lebar, maka mengenalkan Allah dengan cara apapun, apalagi yang sangat berkesan, akan tersimpan dalam memori bawah sadarnya. Ya, tapi aku gini, jadi pada fase ini jangan mengenalkan Allah kepada anak dengan cara diantaranya kasar, menakut-nakuti. Allah itu serem, ya. Allah itu jahat dan lain sebagainya. Fase ini, jadi fase ini cara kita mengenalkan Allah kepada anak itu harus indah, harus indah. Allah itu baik. Nanti ada cara-cara lain kita lihat dulu biasanya. Rasulullah SAW membiasakan cucunya bermain dengannya ketika sholat. Jadi pada fase ini ketika sholat Rasulullah sujud, apa yang dilakukan cucu-cucunya Hasan dan naik tubuhnya. Rasulullah sujud, cucu-cucunya Rasulullah itu naik tubuh Rasulullah. Terus apakah Rasulullah begini sudah jatuh? Rasulullah tetap sujud sampai anak-anak itu bangun dengan sendirinya, baru Rasulullah bangun dari sujudnya. Ini antara pelajarannya apa? Rasulullah ingin menanamkan image yang baik kepada anak-anak tentang sholat, tentang amal kebaikan, tentang Allah. Ya, kalau katakan bagaimana? Berdiri boleh bapak kerja sampai bapak berdiri atau jatuh. Kalau anak sudah jatuh itu kesannya nggak ingat. Ya akan ingat oleh dia. Lanjutnya. Nah, sehingga pada fase ini para ulama menunda untuk menceritakan tentang neraka, ya, tentang konsekuensi dari dosa, ya, tentang perang akhir zaman, tentang dajjal, tentang kiamat dan seterusnya, sampai benar-benar fitrahnya kuat di usia 7 tahun, ya. Nah, jadi jangan sampai pada usia ini begini, awas loh deh kalau ada nggak sholat, awas ada masuk neraka loh. Nah gitu ya, awas loh deh kalau ada nggak begini toh nanti ada berdosa loh. Pada fase ini para ulama mengatakan tunda, jangan menyampaikan sesuatu yang menggambarkan bahwa Islam dan syariatnya itu adalah sesuatu yang serem. Ini bukan tidak ada, ada kita sudah mengalami gitu ya. Tunda, pada fase ini tunda. Sehingga bagaimana sebenarnya pada fase ini fase sabar full, ya. Nggak lama sebenarnya, maksudnya di kalangan sebenarnya nggak lama. Sekarang aja baru itu kita pengen cium lagi gitu. Siapa sebenarnya yang bersamai anak itu? Di fase-fase ini kita harus jaga betul, ya. Penting mengoneksikan semua peristiwa baik dengan Allah dalam setiap kesempatan, ya. Teladankan kebaikan tanpa target, mengkoneksikan setiap peristiwa baik
lagi ya, biasa kalau pulang dia langsung mau mainan. Begitu ada ibu mainan, apa yang dilakukan ibu pada saat itu? Ya, apa yang dilakukan ibu? Begitu dia ambil, ayo bilang apa dulu nak, gitu. Bilang apa dulu? Alhamdulillah. Baru bilang jazakallah Abi, gitu. Terima kasih Abi sudah berikan aku mainan. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Dulu kalau beliau keluar pulang membawa amplop selalu saya, ya, ini alhamdulillah, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Sehingga kalau saya keluar kata-kata, aduh ini mau jadi rezeki dari Allah. Itu dia peralatan kita. Jadi bukan puasa peralatan seperti ini ya. Ya puasa ya deh, puasa nanti kalau ada bulan puasa ini dosa aku nih ya, puasa ya deh gitu kan, kita berlatih puasa ya deh tapi tidak paksa gitu. Insya Allah kalau ada puasa ya, adik masuk surga dari pintu babu royan. Adik sayang sama Allah, Allah itu maha baik loh, Allah itu maha cinta loh. Saudara, begitu selesai bulan puasa sudah 3 hari, kata saudara ke saya, Umi, kok kita mau ke surga sih?
usia anak bermain. Usia anak bermain. Jadi jangan sampai dari pagi kan sekolah TK, sekolah TK belajar dan lain sebagainya ya. Nggak boleh keluar, nggak boleh main. Nggak. Karena kalau saya baca, saya dulu punya buku tentang 3 anak yang menghafal Al-Quran di usia 3-4 tahun. Labuda, Tabarok, ya, yang orang Mesir tinggal di Riau. 4 tahun bu, beliau, ibunya itu dokter pesaing, bapaknya kerja di salah satu perusahaan minyak. Anaknya 3 orang, 3-tiganya menghafal Al-Quran 30 juz, mungkin di usia 4 tahun. Jadi saya beli buku mereka, saya baca, mereka memang homeschooling, mereka nggak sekolah, di sekolah resmi itu. Jadi anak-anak bangun tidur sudah mulai dengan Al-Quran. Nanti jam 8 anak-anak bermain, dibebaskan orang tuanya bermain. Jadi kalau kita dengar begini 3 tahun hafal, jangan-jangan itu anak itu katakan apa? Dia sudah ada waktu bermain sih, dia kasih bermain. Terus kemarin saya baca lagi dalam kisah Tabatabai yang orang Iran ya, Iran itu juga sama, dia menghafal usia 3 tahun dan dia disebut profesor ya. Dia mendapat honoris causa di Riyadh pada usia 7 tahun, 6 tahun, dokter 6 tahun. Ada bukunya di rumah kalau ibu membaca ya. Nah, ada satu pertanyaan ditanyakan dia begini, apakah kamu tidak merasa tertekan? Masih kecil seperti ini, apa 30 juz, kemudian punya banyak pemahaman dan lain sebagainya. Bilang begini, memang banyak orang bicara seperti itu kepada saya, dia bilang, tapi saya tidak pernah merasa tertekan, tidak. Karena saya menghafal Al-Quran, tapi saya juga bermain. Ya. Saya pernah kalau kalimatnya bapaknya Tabarok itu saya ingat betul dalam pikiran. Ketika ditanya bapak, apa ini bukan satu tekanan kepada anak di usia ini? Apa tidak? Karena anaknya tahu begini sejak dalam kandungan. Ya, ketika ibunya hamil anaknya, bapaknya di kantor dan setelah bapaknya pulang, bapaknya pulang ibunya suruh duduk, bapaknya tawari. Bapaknya baca, itu rutin sejak anak-anak masih dalam kandungan. Bapaknya baca, karena kalau mengatakan fungsi pendengarannya sudah berfungsi. Ya, kemudian ditanya apa kata bapaknya? Tidak, saya yakin karena ketika anak saya masih kecil dia hafal Quran, maka darah yang mengalir di tubuhnya itu adalah darah dengan ayat-ayat Allah. Kalimat itu tidak hilang dari kepala saya. Saya baca satu kalimat yang pada saya garis bawah.
misalnya kalau bapak ibu bilang bapak ini disampaikan paksa-paksa beta nanti ada sampaikan itu kan mereka sadar sendiri begitu katanya ada yang itu saya bukan di sini di sana jauh ya. Nah kita orang dewasa saja kalau tidak mau dipaksa, kenapa kita paksa pada usia yang belum boleh dipaksa ya, pada usia yang belum boleh dipaksa. Ibu juga ada kayak gitu kan, jangan paksa-paksa. Nanti kita begini baik, nanti kita begini itu dari kesadaran sendiri. Telat kalau sudah nikah itu reka-rekanya susah. Ya, reka-rekanya butuh sesuatu yang luar biasa. Karena tidak mau paksa-paksa ini. Terus kita lagi. Oh ya, tadi mungkin Bapak bertanya terus kalau waktu sholat bagaimana? Paling saya tanya ulang lagi karena saya mau menanyakan. Nah, dulu kamu kalau ikut abi ke masjid terpaksa enggak? Enggak. Kenapa? Aku kan suka main gitu. Jadi aku datang ke masjid subuh-subuh itu karena nanti habis itu mau main sama teman. Nah itu anak-anak. Ya, itulah anak-anak. Terus supaya kalau kamu yang bijak ketika anak-anak mau ikut ustaz ke masjid saya janji. Nah, masjid itu rumah Allah. Ya, di sana orang sholat. Kalau kamu main, jangan sampai mengganggu sholat orang. Jadi Ustaz sudah bilang nanti di belakangnya teman-teman. Belakangnya, tapi kita tidak membatasi mereka ke masjid. Ya, walaupun niat dia ke masjid adalah untuk main, itu. Nanti waktu sholat juga jangan dipaksa. Ayo, udah sholat ya, Umi sayang deh gitu. Umi cinta deh sama anak yang mau sholat, yang sholat soleh, yang sholat paling baik gitu. Jangan dipaksa di usia ini, dipaksa ini jangan ya. Lanjut. Baik kita lanjut. Nah, tadi tahap perawatan 0 sampai 6 tahun diantaranya kira-kira seperti itu ya. Tentunya kalau mau kita mulai sama satu persatu harus duduk satu hari ya. Lanjut, sekarang kita tahap berikutnya. Ini namanya prakakil balik 1 ya. Usia 7 sampai 10 tahun. Pada fase ini masa menumbuhkan dan menyadarkan tauhid. Usia 7 sampai 10 dinamakan prakakil balik awal, merupakan masa kemasan bagi fitrah belajar. Fitrah belajar ya. Jadi sudah ada dalam jiwa anak kita, dalam diri kita sebagai manusia keinginan, kecintaan terhadap proses belajar. Dan itu sesuatu kalau orang memang dari semuanya sudah seperti itu. Mungkin sebagian orang mengatakan naluri, ya, sebagian orang mengatakan naluri. Nah ini namanya kita support dan sesuatu yang memang sudah ada. Nah, ada nggak seorang ibu mengajarkan anaknya ketika dia sudah tempurut apa dulu ya? Tempurut apa tuh? Terus merangkak apa dulu? Malah yang mengajar apa? Proses dari tempurut, kemudian merangkak, duduk, ya, tertatih-tatih, berjalan lancar, berjalan berlari. Ada guru yang ngajar ke sini. Ada yang ngajar ke sini. Dek, kalau baik cara jalannya, cara melangkahnya seperti ini loh, dek. Ada yang begitu. Ada ke sini. Saya ada. Itulah fitrah belajar. Ya. Nah, kita lihat dulu ya. Pada tahap ini mereka sedang sangat kritis
Oleh karena itu sangat penting menyadari bahwa Allah lah yang maha mengatur, membuat hukum dan satu-satunya zat yang harus ditaati pada fase ini, karena dia nanti dia sudah mulai berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya, banyak hal-hal yang akan ditemukan. Maka penting sekali kita menanamkan rububiyatullah kepadanya. Lanjut ya. Nah, beberapa contoh yang harus dilakukan orang tua dalam membangkitkan fitrah keimanan pada fase ini, ya. Pada setiap aktivitas semangatnya, yakinkan anak bahwa Allah lah yang mengatur semua hal. Ya. Jadi ketika makan di meja, ya, contoh saya dengan kisah anak-anak waktu kecil seperti saya ini contoh ya, real. Mereka suka berebutan atau suka berantem, siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, untuk menang, untuk kalah, mereka suka memegang sosok seorang tokoh. Misalnya, aku megang, tapi mereka sih tidak tokoh begitu enggak, ya. Tapi saya tahu siapa tokoh yang aku ini. Nanti yang satu bilang, aku Rasulullah. Nah, udah berebutan begitu. Mari saya tanya, siapa sih yang waktu itu bilang, aku Allah. Kata kamu nggak salah. Nah, aku Allah. Nah, ayo, aku megang Allah. Tidak ada lagi yang bisa menandingi aku karena aku megang Allah. Artinya semua kondisi yang dialami, semua kondisi yang dihadapi sudah harus kita bangun dia untuk iman dengan mereka. Dia iman sebenarnya sejak dari fase pertama, ya, sejak dari fase pertama. Contoh seperti tadi, makan nih, atau makannya cuma begini apa jawaban kita? Sebagai orang tua apa yang kita sampaikan pada saat ketika anak tidak selera dengan menu yang kita taruh di atas meja, apa yang kita sampaikan pada anak kita? Nah, pertama, apapun makanan yang tersaji harus bersyukur, harus alhamdulillah. Hari ini kita ada makanan, sementara orang di Palestina banyak tidak dapat makan. Inilah yang diberikan oleh Allah untuk kita. Kita harus bersyukur. Barang siapa bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Dengan yang lainnya, ya, banyak hal-hal. Semua persoalan yang dihadapi, yang kita hadapi bersama anak, maka kontekskan dia dalam bahasan keimanan kepada Allah. Ya, pertemanan misalnya, ya, pertemanan. Tiba-tiba Ustazah Abdul pulang, Umi, tadi temanku bilang wajahku hitam, emang hitam, gitu kan? Emang hitam. Dia bilang wajahku hitam, dan temannya itu putih. Ya, pada saat itu apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Ya, nah, pertama kita bangkitkan dulu kepercayaan dirinya. Betul nak, wajah kamu memang hitam kalau dibanding dengan dia. Tapi kamu itu hitam manis loh. Gitu. Walaupun wajah kamu hitam, tapi kamu manis, kamu cantik. Yang kedua, dia putih, kamu hitam. Seperti itulah yang sudah diciptakan oleh Allah. Ya, dan Allah tidak menilai orang dari rupanya, tapi Allah menilai orang dari hati. Ibu percaya nggak? Saya sudah SD, anak-anak SD dia begini dengan mama. Jadi saya nggak pernah ngomong dari kecil, anak saya nggak pernah ngomong dengan nanti kalau kamu begini, tutup, ya nggak pernah. Karena itu mengajarkan artikulasi yang keliru pada anak. Bahasa itu kan begitu.
cerdas, dan di mata Allah kamu dinilai sebagai orang yang baik sejak kecil. Umi, aku begini. Ada teman Umi bermusuhan, jadikan dia sebagai teman. Benar, musuh jadi teman yang akrab. Ya, musuhnya jadi teman. Pada setiap tanya ada sudah mulai diinstruksikan dalam semua aktivitas. Ya, ada sudah mulai diinstruksikan dalam semua aktivitas. Kalau masuk kamar Umi sama Nabi atau kasih salam. Ya, kalau ketemu Amar, ada Amar datang, ada Umar dan lain datang, tidak boleh di kamar. Ya, anak besar kan begitu. Ada tamu kita, saudara kita, bibi kita, dia mungkin aja ketemu. Kalau saya tak boleh. Ketika ada saudara bibi Umar dan tanda orang datang keluar, sapa salaman. Tanya kabar, kalau sudah ketemu masuk boleh, tapi ketika ada ngobrol selesai. Nggak ada ngomong ketika itu ada. Pada tahapan ini ada sudah harus instruksikan kepada mereka. Ya. Ya. Konsepsi keimanan yang terbangun dengan penuh cinta karena sebelumnya ya bahwa Allah adalah Rabb harus bergerak menjadi potensi keimanan bahwa Allah adalah Raja, Allah berkuasa, Allah yang membuat hukum. Sudah pembicaraan kita sudah sampai ke tingkat seperti itu. Misalnya pada tahap ini saya sudah ngomong ke anak-anak, laki dan perempuan yang bukan mahram itu ada aturan pergaulannya yang Allah beri dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah. Ya, yang bukan mahram tidak boleh apa, tidak boleh bebas, tidak boleh begini, tidak boleh dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melanggar hukum Allah, kita pasti ada balasannya dari Allah. Ketika mereka usia ini sudah terbangun, sehingga alhamdulillah SD akhir ya itu nggak ada campur baur. Mereka sudah sadar sendiri, saya nggak boleh kesini, saya nggak boleh bercampur baur, saya nggak boleh. Itu sudah terbangun, ya sudah terbangun. Jika anak dalam diri positif tentang Allah, tentang ibadah, tentang alam semesta pada usia 6 tahun, maka ketika sholat diperintahkan usia 7 tahun, tidak ada perlawanan kecuali kebahagiaan yang buruknya. Ya, jadi kan nanti dalam isyarat hadis itu kalau anak 10 tahun disuruh sholat, dia saya mau kata Rasulullah apa? Pukul. Walaupun Rasulullah tidak pernah berkelana, ya pukul. Nah, itu bukan ujuk-ujuk ya, bukan ujuk-ujuk karena ada dosa yang sudah dilalui, ada fase, ada tanggal 6 bulan yang sudah dilalui. Jangan sampai kau sudah 6 tahun orang tua abai, 7 tahun orang tua abai, sampai 9 tahun orang tua abai, begitu 10 tahun langsung kita bilang susah bayar hari ini bapak kerja. Siapa yang salah? Orang tua salah. Jadi fase perintah di usia 10 tahun itu sudah melalui fase-fase yang sebelumnya. Ya, dengan lembut, dengan cinta, mengenalkan hukum dan lain sebagainya. Tidak ujuk-ujuk langsung suruh sambayan usia 10 tahun, tidak. Sudah ada proses yang dilalui. Lanjut ya. Ya, nih, ini penting. Pada tahap ini anak laki-laki hendaknya lebih didekatkan dengan ayahnya. Anak laki-laki sudah harus diajarkan
bermain bersama ayah, pergi kemana-mana bersama ayah, dan harus terbangun dialog antara ayah dengan anak laki-laki. Pada fase ini, ya, jadi jangan ayah bilang begini, mendidik itu urusan ibu. Jadi dari Allah sampai ayah biar ibu yang urus dia. Ya, ada fase di mana harus dekat dengan ibu, di mana harus dekat dengan ayah, di mana harus dekat dengan dua-duanya. Ya, jadi nanti kalau belum pulang, ajak ya, pergi makan, bukan berdua saja. Kalau ada saudara laki-laki lain lagi, besok kita tarawih di Al-Fatah, habis itu nanti kalian makan di sini. Ketika makan bareng, ngobrol sama mereka. Bagaimana tulis mana? Begini bapak baru ajar saja, anak pun habis paling senang. Bapak baru ajar saja, dia pun habis senang. Dia lagi bangsa yang paling berharga. Apalagi bapak ajak makan, kemudian bapak ajak ngobrol. Bapak bilang, "Sekolah usir gimana? Ada kendala saya, usir teman sama yang paling dibantu misalnya." Kamu komunikasi dengan mereka pada fase ini. Dan pada fase ini juga seorang anak perempuan harus lebih didekatkan dengan ibunya. Ya, karena pada fase ini harus terbangun potensi keibuannya. Ya, ada mereka, jalan bareng mereka. Kalau saya bisa bareng-bareng sama bapak, tapi ibu sama yang perempuan, perempuan cerita dengan mereka, bagaimana dengan temanmu, nanti begini. Jadi saya pada fase ini sampai cara bagaimana mereka duduk saya ajarkan. Duduk di kursi kalau dengan orang harus seperti apa, ya, ngomong dengan orang harus seperti apa, itu cara ngomongnya, ya, lebih yang harus hidup lanjut ya, biar cepat. Nah, terakhir biar cepat. Tahap berawal balik 2, fase mengumpulkan keimanan. Berawal balik akhir, kita baca saja. Anak sedang memiliki komitmen untuk melakukan ibadah sholat dan yang lainnya yang dilakukan dengan ketundukan hatinya kepada Allah. Mengumpulkan kita keimanan melalui ujian kehidupan sehingga menjadi kebutuhan. Iman sudah boleh diuji dengan beban-beban kehidupan pada batas kesanggupan. Citra keimanan bukan seberapa ilmu, lanjut. Contoh yang harus dilakukan pada fase ini, memberikan kesempatan anak merantau ke tempat yang tidak terlalu jauh. Jadi ayah itu sudah betul menjadi anak, ya, di antaranya itu. Jadi kalau sekarang titip anak, jangan taruh anak di sini, di rumah tak bisa makan, di rumah saya bisa apa-apa. Tapi orang nyanyi, saya gampang ustazah, bisa dengan anak begini itu saya gampang. Itu masa mereka harus dilatih seperti ini. Ya, harus dilatih seperti ini. Melatih kemandirian dan kedewasaan, ya, berbisnis kecil-kecilan. Ya, jadi ayah ibu nanti kayak dulu saya kemarin sudah sampaikan ke Pak Tamat, salah satu poinnya aktivitas mereka di rumah membantu orang tua itu termasuk kalau yang punya orang tua ada toko, ya, jangan bawa begini, saya di rumah saja yang penting saya baca Al-Quran, saya hafal Al-Quran, nanti bapak saja yang jaga toko. Ayah ibu, Al-Quran itu bukan hanya untuk dihafal dan untuk dibaca. Ya, dia harus punya jiwa kepemimpinan, tanggung jawab besok bagaimana dia mencari nafkah terhadap keluarganya. Bagaimana dia harus meneguri tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan sekarang sudah harus menumbuhkan jiwa itu kepada anak-anak kita. Jadi jangan tanda belain bapak sayang saya. Jadi yang penting saya di bawah juga bisa baca Al-Quran. Nanti itu orang datangnya bacakan nanti lancar, insya Allah. Dan bisnis kecil-kecilan.